Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita menghormati Rasulullah SAW dan khusus jamaah salat subuh Masjid Taqwa yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan istiqomah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kali-kali sholawat dan salam kepada Tuhan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugi-mugi orang panjenengan termasuk umatipun ingkang manggen syafaatipun, amin Allahumma amin. Kepada yang kita hormati, seperti pertemuan yang pertama ini, kula dipun amanati yang membahas tentang ilmu tajwid. Dan nanti kita akan mulai dari awal menggunakan kitab Tuhfatul Atfal ya. Biasanya digunakan bocah-bocah madrasah ya. Jadi pernah madrasah ini biasanya menggunakan kitab Tuhfatul Atfal dan juga pakai Tuhfatul Atfal. Kitab ini karangan Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jazuli. Saya dari mulai membaca aturan sholawat dengan Nabi lan sholawat kami pengarang kita Tuhfatul Atfal. Kita mengucapkan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa insyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa khususan ila Syekh Sulaiman Husain bin Muhammad Al-Jazuli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya suaranya seperti Bapak Ibu suara ini jadi suara yang itu biasanya kita tuh kalau apa itu pakai naton Bapak Ibu natoman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu raji rahmanil ghafuri daulan Sulaiman wal Jazuli. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa antara wa ba'duha nadhunil murid fin nuni wa tanwi wa madhammadudi fin nuni wa tanwi wal mududi sa'naituhu Tuhfatul Atfali an syaikhina mayyidil kamali arju bihi an yanfa'a tulaba wal ajra wal qabula wat thawaba linumin tasqul malik tanwini arba'u ahkamin fahud tarmini fal awwalul idhamu lil hadisi kullu tabat fal ta'idi hamzun fa hamzun ma'inun ha'u muhammadai tullahin khahu. Itu contoh baik. Jadi kita Tahfidzul Atfal lagu kita
terserah panjenengan misalnya dari lagu juga bisa. Misalnya nanti ya Allah rahmatil ghafuri daum Sulaiman huwal jazuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Misalnya ayatnya kita nggak bisa lihat ya. Lagu ini ayatnya biasanya orang sing berbaca ya. Bisa masuk ke ayat. Ya Allah rahmatil ghafuri daum Sulaiman huwal jazuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa ba'du hadza kullu fi nuri wa tabiri wa maturi samaitu bi kufatil afani al-shaykhin al-mahidil kamali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sifat Allah ar-Rahman dan ulas asih dalam dunia akhirat, sifat Allah ar-Rahim dalam akhirat Allah. Jadi beliau pengarang kitab Tabibul Akfal sebelum menulis, sebelum mengarang itu dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya bisa lihat dari kegiatan pekerjaan apapun dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebutkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Ini sudah berkali-kali dijelaskan berulang-ulang Rahman dan Rahim. Jadi Rahman itu berarti kasih, Rahim penyayang. Sifat Allah Ar-Rahman ini dalam belas kasih dalam dunia akhirat. Berarti Gusti Allah memberikan kenikmatan itu diberikan kepada semua orang. Apakah makhluk itu, apakah orang itu beribadah kepada Allah atau tidak beribadah kepada Allah, Allah kasih nikmat, itu rahmatnya Allah. Apakah orang itu menyembah kepada Allah atau mereka ingkar kepada Allah, maka Allah punya sifat rahmat, tetap mereka mendapat kenikmatan. Contohnya kesehatan, wong sing ahli ibadah, kalau ahli maksiat, ya Allah berikan kenikmatan kesehatan. Udara, nafas yang kita hidup, udara yang kita hidup, itu juga termasuk sifat rahmatnya Allah. Pencuri ya, pencuri itu juga diberikan rezeki. Kadang pencuri itu mencuri juga orang-orang. Itu juga bagian dari rahmatnya Allah. Jadi rahmat itu diberikan kepada orang yang beribadah kepada Allah atau orang yang ingkar kepada Allah, orang yang beragama Islam atau orang yang tidak beragama Islam, tetap mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah karena Allah bersifat Rahman. Tapi kalau Rahim itu adalah sifat Allah ini dan kamu merasa dalam akhirat Allah. Jadi kalau Rahim itu diberikan kepada hanya orang Islam, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi kalau sifat rahimnya Allah itu adalah kenikmatan surga. Jadi kalau misalnya orang-orang yang selain beragama Islam, kadang mereka beragama Kristen hidup Buddha, tapi kok suki-suki ya, mobilnya mewah-mewah, rumahnya mewah-mewah, jabatannya tinggi, ya itu karena sifat rahmatnya Allah. Tapi nanti mereka di alam sana setelah meninggal dunia tidak mendapatkan sifat rahimnya Allah, karena sifat rahim ini khusus kanggo wong sing gelem ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, khusus orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang Islam nanti. Dan kita harus yakin bahwa semua umat Islam yang taat kepada Allah insya Allah akan masuk surganya Allah karena punya sifat rahim. Ya Allah rahmatil ghafuri dalam Sulaiman huwal jazuri. Ya Allah ngendika roji sapa roji wong kang rahmatil ghafuri pelasi Allah kang akeh pangampurane. Dauman Sulaiman dauman dalam sawase Sulaiman yo Kiai Sulaiman huwal jazuri utawi Sulaiman iku
iku bangsa Jamzuri. Alhamdulillah kami kabeh iku lillahi kadri Allah musallian halil munakan ala Muhammadin tambah rahmatin ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluarga Nabi Muhammad wa masyarakat lan wong kang anut sapa panggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni ngendika Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamzuri kabeh puji iku kagungane Allah Ta'ala lan uga-uga tambah rahmatatin kunjuk ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan keluargane uga wong kang anut maring kanjeng Nabi lan sahabate. Jadi Sulaiman atau Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamzuri sebelum mengalami kita itu beliau mengucapkan puji ya, kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah, minimal alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kayak misalnya dengan misalnya apa dengan ya nek bisa puji bagus di Allah di sini. Biasanya kan para ustaz-ustaz ada bimbing doa juga dimulai dengan pujian memuji kepada Allah. Nah ini saya Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamzuri sebelum mengarang kitab tajwid juga mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah mengucapkan alhamdulillah, lalu jangan lupa ya kita membaca sholawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Karena dengan kita membaca sholawat, insya Allah mudah-mudahan rahmatnya akan lebar mari umat kanjeng Nabi sallallahu sholawat. Setelah Nabi Muhammad kita ngirim sholawat, kita curahkan sholawat kepada Nabi Muhammad, lalu kemudian Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad al-Jamzuri juga membacakan doa kepada para keluarga Nabi, ya para keluarga Nabi, kemudian para sahabat-sahabat Nabi, terus semua umat Islam yang mau melaksanakan syariat-syariat dari Rasulullah. Jadi misalnya dengan mau mengerjakan sesuatu, misalnya ini boleh masak, atau roti atau masak-masakan yang bisa dimulai dengan membaca Bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian sholawat. Mudah-mudahan berkah apa yang dibuat berkah. Tapi kalau misalnya tidak dibaca Bismillah utawa apa dimulai alhamdulillah, ya keberkahannya biasanya abur ya. Makanya ada bacaan doa yang mulai dengan alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian apa yang kita minta. Misalnya alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'i wa yudafi masjidah, ya rabbana alhamdulillah kata ibahi jalan wajah dari mu'amin sultani. Dan kemudian sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi mulai dengan alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian membacakan doa kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Wa ba'duha dan mu'min wa ba'duha indahu sa'ise hadan mutari kinadha lil mu'min iku lil mu'min dikokang apa finuni dalam hukuminon wa ta'mini lan ta'min wal wududi lan kira-kira yakni sa'ise yai nanti maca bismillah hamdalillah sholawat banjur nerangkaken yang iki ketemu huruf hijaiyah lan hukume huruf mad lan liyane. Jadi nanti kita ini akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin, terus hukum mad dan lain-lain. Nanti kita akan bahas tentang bacaan tajwid, hukum nun mati, dan nanti akan ketemu dengan idhar, akan ketemu dengan idham biluna, idham biluna, ikhfa, kemudian nanti ada ikhlas dan lain sebagainya. Samnaitu bi'ufatil adfari an syai'inal maihidil kamari samaitu ngarani ingsun innallah bi'ufatil lawan aran al-adfari subuhani ucap an syai'ina saking ingsun al-maihidil kamari kang poso maihidil al-kamari kang
duwe kanthi sempurna, yakni nabawan ini tak jenengi tufatul akfal. Tufatul akfal itu artinya suduhane bocah-bocah ya. Jadi tufatul akfal itu suduhane bocah-bocah kang asal nukilan sangka kita kang banget anime Sayyidi Nuruddin Ali bin Ahmad bin Umar bin Haji Al-Nabi kang sempurna bodilan ini. Jadi kita pilih artinya suduhane bocah-bocah. Singarang juga bukan ini, bukan sembarangan. Al-Jubihi ayyam ba'atuna wal ajra wal qabula wal tawala. Al-Jubihi al-arbi musuh bihi kelawan Allah ayyam ba'atuna manfaati Allah ad-dulabari bila santri wal ajra lan ganjaran wal qabula lan diterima wal tawala dan diwalaskan bagus saking Allah, yakni Arabku uga-uga iki Allah bisa manfaati bocah-bocah santri lan uga-uga diganjar Allah Ta'ala lan diterima Allah Ta'ala lan oleh diwales sak pangesi saka kanugrahan Allah Ta'ala. Allahumma amin ya rahim al-mu'minin. Ini harapan dari pengarang kita. Jadi singaran kita ini harapan moga-moga tidak bisa manfaati kali bocah-bocah santri dan moga-moga digajar Allah Ta'ala diterima Allah Ta'ala oleh diwales pangkesi saka kanugrahan Allah Ta'ala. Jadi singaran kita ini juga mendoakan kepada para santri-santrinya, mendoakan kepada para jamaahnya untuk bermanfaat. Singaran yang bermanfaat berarti minimal kita bisa mengamalkan ya. Kadang banyak bocah agar bisa misalnya lulus tadi DPI, lulus tadi madrasah, kadang orang belum ngaji mani, kadang sekarang yang bisa ditulis nama bolanya, tapi orang belum ngaji mani akhirnya bisa dikatakan setiap tahun Ramadan ya bacaan tajwid pada panen karena tadi orang diprakteknya ketika membaca Al-Quran. Makanya kan misalnya putra-putra istilahnya di ngaji dan TPI agar bisa lanjut mari madrasah dan bocah ngerti tajwid, bocah ngerti hukum-hukum Islam, ngerti fikih ya, ngerti tauhid, ngerti akhlak ya. Karena ada bocah terus dari itu orang ngaji mati sampai SMA, sampai SMP, sampai kuliah ya. Akhirnya bocah ngerti hukum agama. Akhirnya bisa ngerti hukum tajwid. Kadang mati bisa jadi itu bisa dimakan, jadi aku sekarang sudah semua sih. Mungkin bisa masak tampil ya, yang sini sokok ya, sini orang itu ya. Sokok agak bisa ini ya. Kadang bocah bisa masak Quran, tapi orang berhenti nanti. Misalnya, ya ngaji kan sama-sama. Nah, misalnya ada misalnya yang dimulai ngaji mati, misalnya orang mati itu ngaji mati misalnya sampai berdebu orang dikaji. Agar bisa dimulai dari surat Al-Baqarah dari Al-Fatihah sampai Anas, kata diulang lagi, ya minimal berlatih ya. Orang kita sempurna, orang kita sembah aja sampai Quran ditinggal sama sekali. Akhirnya ketika pas ngaji pada pelatihan, pas jadi pelatihan, kemudian baca-baca itu hari juga pada pelatihan. Akan ini tadi ini ekonomi ya terangkan film-film hukum asal dinati mati buatan bimilan lantan bel. Nanti kita akan bahas tentang hukum non mati lantan bel. Hukum non mati lantan bel. Lindungi itu tetap kan bel. Intasul lamun mati opor wanita bimilan itu tetap kan bel. Adbal kami mutali amat film-film hukum. Faktor tadi ini monggo kalau masuk ini keterangan insur. Jadi nanti bagaimana pembahasan pertama kita akan membahas tentang hukum non mati dan nabi. Hukum non mati dan nabi anak apa? Yakni lamun non mati lan nabi ingkono ketemu hukum jadiya pun berikut mesti dua hukum pakat kalian mau keterangan. Nanti bisa dengan kaos
surat-surat pendek ada hukum normatif. Kita ketemu normatif kalau tanwin dihukumi apa? Yang pertama apa? Fal awwalu idharul la ahrufi lil hawli sittin rutabat fal ta'rifi hamzul faha ulthum ma'in ha'u muhmalatai itu mabainul kha'u. Fal awwalu, jadi ada 4 hukum bacaan normatif dan tanwin. Fal awwalu monggo utawi kang awal iku al-idhar wajah idhar qabla al-ahfi dalam satu huruf pira-pira ilhaqi tadi dikatakan sitin kana utawi kang den urut-urut kaponan fal ta'rif mongko becik promosio. Jadi pembahasannya pertama, hukum normatif dan tanwin adalah bacaan idhar. Idhar itu hurufnya semuanya dari tenggorokan. Idhar hati tenggorokan saja. A ya, A tenggorokan. Ain, Dha, Alif, Ha, Kha, Ain, Ghin, Ha. Itu hurufnya idhar. Jadi hurufnya idhar itu ada 6. Alif, Ha, Kha, Ain, Ghin, Ha. Semuanya itu keluarnya dari tenggorokan. Bedakan antara huruf hamzah A dengan Ain. Misalnya kayak pertama kita baca tahun ya. Tahun yang pertama itu A, yang kedua itu Ain, itu juga ada tenggorokan. Jadi ada perbedaan. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama A, kemudian Ain. Jadi kalau Ain itu agak dalam. An-anta yang pertama hamzah an-anta yang kedua Ain. An-anta. Jadi huruf idhar itu ada 6. Saya ulangi lagi, huruf idhar itu ada 6. Alif, Ha, Kha, Ain, Ghin, Ha. Kalau menurut Al-Doman, yang pertama adalah hamzah. Hamzul faha ulthum ma'in nun ha'u hamzul utawi hamzah. Faha'un utawi baca sum'ain nuri ain ha'u nuri ha. Muhmalataini halati sawaka jejak ya, kalau itu mabainu nulirin kha'u nuri kha. Jadi salah lagi ya, hukum normatif tanwin dibagi menjadi 4. Pembahasan yang pertama adalah idhar. Idhar itu artinya jelas. Hurufnya ada 6. Alif, Ha, Kha, Ain, Ghin, Ha. Dibaca jelas. Pengertiannya berarti apabila ada normatif atau tanwin bertemu dengan huruf salah satu huruf 6. Alif, Ha, Kha, Ain, Ghin, Ha dibaca jelas. Contoh itu digunakan Pak Mulis ya, tulisannya. Contohnya normatif ketemu alif. Contohnya apa? Man amana normatif ketemu alif. Man itu kan normatif ada depan ketemu alif. Man amana dibaca jelas. Man amana. Jadi bisa dibaca man amana harus jelas. Man amana. Contoh di surat Al-Qausar itu ada surat Al-Qausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar normatif itu ha. Wanhar baca jelas. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Oh bisa dibaca ini. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi idhar itu jelas. Wanhar. Contoh lagi di surat apa itu ada ya? An-amta itu juga idhar. An-amta, kalau an-amta itu berarti normatif ketemu apa? Normatif ketemu ain. Normatif ketemu ain juga dibaca jelas. An-amta, ada sama dibaca an-amta ya, salah karena idhar itu jelas. An-amta. Contoh yang tanwin ya, kalau misalnya tanwin ketemu alif. Jannatin alfafa, jannatin alfafa, jelas. Ada satu dibaca jannatin alfafa, salah. Karena
salah. Idhar itu kudu jelas. Ini contoh normatif alif. Kalau normatif alif sebenarnya man, agar kamu yang ketemu alif contohnya jannatin alfafa. Ya. Kemudian normatif ketemu ha. Iya hauna. Normatif ketemu ha. Normatif adalah ya hauna. Tidak boleh dibaca ya hauna, salah. Harus jelas. Tapi kita jurufin hain jelas, jurufin hain juga jelas. Kemudian normatif ketemu ain an-amda juga jelas, an-amda juga jelas. Coba juga bisa melihat seperti asli. Kita cari bacaan-bacaan kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin a'la shiratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Idhil qawman la yu'adhahum fal-ghafilun. Ini bukan ya. Dapat al-qawmu ala atharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya al-aghlal fahum wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim. Bapak Ibu bisa dilihat surat Yasin ayat ke-9. Itu ada bacaan idhar. Wa min khalfihim. Normatif ketemu kha. Normatif ketemu kha itu bacaan idhar dibaca jelas. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim. Aja sampai dibaca umum, aja sampai ya. Misalnya sampai baca wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min jadi itu jelas. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim. Wa min itu baca idhar, normatif ketemu kha. Normatif ketemu kha dibaca idhar, dibaca jelas. Mulai dari beberapa semua kha. Kita cari lagi barang kita nanti terus. Saddan wa min khalfihim saddan wa shay'an fa hum la yubsirun. Perhatikan Bapak Ibu, ayat ke-10. Kita kembali baca kita ini. Wasawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim dibaca idhar. Kenapa? Ada beberapa tanwin dan ketemu ain. Dibaca jelas. Ada tanwin ketemu ain. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kalau bicara dengan apa Yasin ya, di surat Yasin ayat ke-10 itu ada bacaan idhar, diingat-ingat. Sawa wa sawa'un itu jelas, dibaca jelas. Wa sawa'un 'alaihim aja sampai dibaca dengunnya. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lanjut ya. Ayat kedua di ayat 11 kita catat aja baca idhar. Innama tunziru man ittaba'a ar-rasula ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat ke-12 Bapak Ibu bisa ketemu ya. Ada bacaan idhar yaitu wa kulla syai'in ahsaynahu. Wa kulla syai'in ahsaynahu, bacaan idhar. Kenapa dibaca idhar? Karena ada kasrah tanwin bertemu alif. Tadi idhar itu ada 6 alif, ha, kha, ain, jadi idhar. Jadi apabila ada normatif atau tanwin itu berarti bisa fathah tanwin, bisa kasrah tanwin, bisa apa? Tanwin. Ketemu salah satu huruf idhar, maka dibaca terang, dibaca jelas. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ada apa baca jelaskan untuk sebenarnya dibaca idhar, dibaca ikhfa, dibaca idgham. Kalau idgham itu melebur ya, melebur ke dalam huruf berikutnya. Kalau ikhfa itu berarti dengung sama itu ikhfa.
nanti ya kita pasti diingat. Lanjut ke ayat 13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ada lagi masalah ashabal qaryah juga termasuk bacaan idhar. Kenapa? Ada tanwin bertemu dengan alif. Jadi kalau dengan baca surat Yasin itu dengan di ayat 10 sampai 12 dengan ketemu kalau bacaan idhar diingat-ingat setiap ada nun mati atau tanwin ketemu salah siji itu idhar alif ain idhar maka dibaca jelas, dibaca terang ya. Di ayat ini nanti dengan dilihat di ayat mulai ayat 10, 11, 12 itu akan ditemukan ada beberapa bacaan idhar ya. Wadrib lahum masalah ashabal qaryah. Masalah itu idhar kamu idza al-mursalun idza arsalna ilaihim mursalan fakadzabuhuma fa'azazna bidzalik qalu inna alaikum mursalun qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala rahmanu min syai'in min syai'in in antum. Ini ya, ada tanwin bertemu dengan alif. Min syai'in in dari tanwin in antum illa tadzibun. Min syai'in in antum illa tadzibun. Jelas. Syai'in in antum illa tadzibun. Berarti berurutan itu. Pertama tadi bertemu alif. In ya, min syai'in in terus ada dua jadi di ayat ke-15 penjelasan itu ada asal namanya ketemu alif terus ketemu alif jadi ada berapa dalam waktu yang dekat dengan syai'in in antum illa tadzibun. Ingat ya apa kalau misalnya baca surat Yasin dimulai ayat 10 sampai dengan 15 akan ada banyak ditemukan bacaan idhar. Ada sampai itu kita baca idhar atau idhar baca idhar jangan ya di apa namanya daerah kecil. Rabbuna inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa yahsannakum inna 'adabun alim. Idhar jelas. Adabun alim idhar. Kenapa idhar? Tanwin ketemu alif. Aja sampai baca adabun alim salah. Karena ini idhar itu jelas. Wa la yamassannakum minna adabun alim jelas. Adabun alim bacaan idhar. Jadi pelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan dengan baca apa hukum normatif dan tanwin yaitu tentang bacaan idhar. Diingat-ingat bahwa idhar itu ada nafsunya hamzun fahatun suma'in ha'u muhmalataini suma'in khawf. Jadi ada 6 dibaca jelas terang semua hurufnya keluar dari tenggorokan. Hal itu artinya tenggorokan. Aja sampai dengan kalau surat Yasin idhar dibaca idhar atau idhar dibaca idhar atau idhar dibaca idhar biar nanti kita bertahap pelajaran pertama ada idhar. Terus itu terima kasih. Coba buat pertanyaan.